Air merupakan salah satu komponen utama untuk pertumbuhan tanaman, terutama dalam pertumbuhan tanaman pangan. Sebab pangan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Namun, bagaimana jika sumber air jarang ditemukan? Mengandalkan air hujan pun belum tentu setiap hari hujan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Pemanfaatan air hujan dalam sistem agroforestry sebagai upaya peningkatan produktivitas sumber daya alam. Pemanfaatan air hujan menjadi solusi saat ketersediaan air untuk tanaman mulai terbatas. Sistem agroforestry menjadi sarana pemanfaatan air hujan dalam menyediakan air untuk tanaman serta meningkatkan produktivitas sumber daya alam. Tapi, apa itu sistem agroforestry? Sistem agroforestry adalah sistem penggunaan lahan pertanian yang dikombinasikan dengan penanaman pohon, atau dikenal juga dengan istilah tumpang sari. Salah satu fungsinya adalah menjaga dan meningkatkan ketersediaan air untuk tanaman, diperoleh dari air hujan yang masuk ke tanah pada zona perakaran tanaman. Contoh pola agroforestry adalah kakao sebagai penghasil komoditi utama dikombinasikan dengan jagung, kacang-kacangan, pisang maupun pohon penghasil kayu. Nah, pemanfaatan air hujan dalam sistem agroforestry ini memiliki 3 prinsip. 1. Meningkatkan masuknya air ke dalam tanah. 2. Mengurangi kehilangan air akibat penguapan. 3. Memanfaatkan air yang ada secara efisien. Bagaimana caranya? Prinsip 1. Meningkatkan masuknya air ke dalam tanah. Cara pertama, pembuatan daerah resapan air. Cara kedua, pembuatan kantong-kantong air di daerah cekungan. Cara ketiga, pembuatan embung. Dan cara keempat, penambahan bahan organik pada tanah agar pori-pori tanah mudah menyerap air. Contoh bahan organik seperti daun yang gugur dan sudah melapuk, pupuk kandang, atau sisa tanaman. Prinsip 2, mengurangi kehilangan air akibat penguapan. Cara pertama, penggunaan mulsa. Mulsa adalah bahan yang digunakan untuk menutup permukaan tanah. Contohnya seperti tanaman sisa panen atau plastik. Fungsi lain mulsa yaitu menjaga kelembapan tanah. Bahan mulsa yang baik adalah bahan yang susah lapuk, contohnya seperti jerami padi, sisa tanaman jagung, atau rumput hasil penyiangan. Cara kedua, penggunaan tanaman penutup tanah, contohnya seperti pertumbuhan kacangan pada perkebunan kelapa sawit. Prinsip 3, memanfaatkan air yang ada secara efisien. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan irigasi hemat air. Cara pertama, penggunaan irigasi tetes. Air diberikan melalui lubang-lubang atau emitter langsung ke daerah perakaran tanaman. Cara kedua, penggunaan irigasi sprinkler. Air disebarkan dengan menggunakan sistem tekanan atau pompa. Dapat dikatakan sebagai sistem hujan buatan. Jangan lupa, perencanaan matang sebelum pelaksanaan kegiatan sangat penting dilakukan. Pastikan cara yang akan diterapkan sesuai dengan jenis tanaman, tekstur, dan struktur tanah, serta kondisi wilayah. Sehingga pemanfaatan air hujan dalam sistem agroforestry dengan meningkatkan masuknya air ke dalam tanah, mengurangi kehilangan air akibat penguapan, dan memanfaatkan air yang ada secara efisien adalah solusi tepat dalam menjaga ketersediaan air tanaman dan peningkatan produktivitas sumber daya alam. Semoga bermanfaat.